Gue pernah ketemu sama pasangan suami istri di kampung waktu gue lagi ada acara keluarga. Namanya Pak Hendra dan Bu Rini. Mereka punya 2 anak, tinggal di rumah kontrakan kecil, dan penghasilan satu-satunya cuma dari Pak Hendra yang kerja sebagai penjaga toko, gajinya 3 juta per bulan. Iya, cuma 3 juta. Nggak ada pemasukan lain, nggak ada warisan, nggak ada usaha sampingan waktu itu. Awalnya gue mikir, gila, gimana caranya hidup dengan 3 juta sebulan buat satu keluarga? Bahkan sendirian aja bisa ngos-ngosan. Tapi waktu ngobrol lebih jauh, ternyata mereka bisa hidup cukup, nggak punya utang, anak-anak sekolah, makan sehari 3 kali, bahkan sesekali masih bisa jajan. Gue langsung mikir, oke, ini bukan soal gede kecilnya gaji, tapi soal cara ngaturnya. Bu Rini bilang sesuatu yang sampai sekarang gue inget banget. Dia bilang, saya nggak pernah ngikutin gaya hidup orang lain. Yang penting cukup buat keluarga saya, dan saya catat semua pengeluaran. Dan lo tahu nggak, mereka tuh nyatat bener-bener semua. Dari beli cabai 1.000 rupiah sampai bayar listrik, semua dicatat. Gue sampai mikir, wow, gue yang ngerasa lebih pinter aja nggak pernah sedisiplin itu. Dari situ gue mulai sadar, banyak dari kita yang ngerasa penghasilan kita nggak cukup. Padahal sebenarnya yang bocor itu cara kita ngaturnya. Kita terlalu sering belanja tanpa mikir, terlalu gampang tergoda promo, diskon, dan gaya hidup yang sebenarnya nggak kita butuhin. Waktu itu, Bu Rini ngasih lihat gue catatan keuangan dia. Jadi, gaji 3 juta itu udah dia bagi-bagi dari awal bulan. Serius, kayak punya spreadsheet di kepala. Ini kurang lebih pembagiannya. 1.200.000 buat makan sehari-hari. Mereka masak sendiri. Jarang banget beli di luar. Terus, 300.000 buat transport Pak Hendra ke tempat kerja. Listrik dan air sekitar 250.000. Pendidikan anak 400.000. 200.000 ditabung, dan sisanya dibagi buat kebutuhan harian kayak sabun, gas, dan sedikit jajan anak-anak. Nggak mewah, tapi cukup. Dan yang gue salut, dia itu nggak nunggu sisa untuk nabung. Dia justru nabung dulu di awal bulan. Gaji masuk, langsung ambil 200.000 ke amplop tabungan. Sisanya baru dia atur buat kebutuhan lain. Itu yang namanya bayar diri sendiri dulu. Banyak ahli keuangan yang bilang soal ini, tapi jarang ada yang benar-benar lakuin. Bu Rini yang nggak pernah baca buku keuangan sekalipun, udah jalanin itu. Gue sempet nanya, Bu, terus kalau ada kebutuhan mendadak gimana? Dia bilang, makanya saya sisihin juga, buat dana darurat sedikit-sedikit. Nggak gede, tapi lumayan kalau anak tiba-tiba sakit atau motor rusak. Gue ngerasa kita hidup di zaman yang serba cepat, serba impulsif. Lihat orang lain nongkrong, kita pengen ikut. Lihat orang pamer belanja, kita juga pengen beli. Padahal, belum tentu kita mampu. Gak heran gaji seberapapun gak pernah cukup. Karena gaya hidup kita melebihi penghasilan kita. Dan, ya, gue juga pernah ada di fase itu. Ngerasa gue pantas beli ini itu, karena capek kerja. Tapi akhirnya, tiap akhir bulan, gue stres sendiri. Gaji habis, utang nambah, dan hidup makin gak tenang. Gue belajar banyak dari Bu Rini. Salah satunya, bedain antara kebutuhan dan keinginan. Buat dia, yang penting dapur ngebul, anak sekolah, dan keluarga sehat. Yang lain-lain bisa nunggu. Sementara banyak dari kita, bahkan sebelum bayar listrik, udah beli sepatu baru yang sebenarnya nggak dibutuhin. Lama-lama, gue mulai nyoba. Gue bikin catatan pengeluaran, gue bikin amplop anggaran, dan gue mulai belanja dengan list. Dan lo tahu apa yang paling ngaruh? Gue stop pakai kartu debit dan aplikasi pembayaran waktu belanja harian. Gue bawa uang tunai sesuai budget. Jadi kalau duitnya habis, ya habis. Nggak ada drama scroll aplikasi e-wallet terus, ada cashback. Dan yang menarik, makin lama gue makin sadar, ternyata gaji 3 juta pun bisa cukup asal kita tahu kemana uang itu pergi.
Bukan soal lo kerja di mana atau lo dapat penghasilan berapa, tapi soal gimana lo nyusun strategi ngatur pengeluaran. Gue juga mulai mikir, kalau pengeluaran udah diatur tapi masih kurang, berarti waktunya cari penghasilan tambahan. Dan ini juga yang dilakukan Bu Rini setelah beberapa tahun. Dia mulai jualan keripik dari rumah. Awalnya kecil-kecilan, cuma titip di warung tetangga. Tapi lama-lama pelanggan nambah. Dalam sebulan bisa dapat tambahan 500.000 sampai 700.000. Lumayan banget. Bisa jadi tabungan buat anak. Bahkan sekarang dia udah buka warung kecil depan rumah. Nggak besar, tapi stabil. Dan itu semua dimulai dari satu hal kecil. Disiplin ngatur uang 3 juta. Gue bukannya mau bilang semuanya bakal mudah. Enggak, hidup dengan gaji terbatas itu tantangan besar. Tapi bukan gak mungkin. Ada orang yang penghasilannya jauh lebih kecil, tapi bisa hidup tenang karena mereka ngerti cara atur uang. Sementara ada juga yang gaji belasan juta, tapi tiap bulan stres karena utang kartu kredit. Uang itu bukan soal angka doang. Uang itu soal sikap. Dan ketika kita bisa belajar disiplin, belajar sadar diri, dan belajar ngontrol gaya hidup, kita nggak cuma bisa bertahan, kita bisa berkembang. Jadi, kalau lo sekarang masih ngerasa gaji 3 juta nggak cukup, coba tanya dulu ke diri sendiri. Udah lo atur dengan bener belum? Udah lo bedain mana yang penting, mana yang bisa ditunda? Udah lo catat semua pengeluaran lo? Kalau jawabannya belum, maka bukan gaji lo yang bermasalah, tapi cara ngatur uang lo yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya gini, dengan gaji 3 juta per bulan, hidup yang cukup dan tenang itu bukan hal yang mustahil. Asal kita mau nyatat semua pengeluaran, bikin anggaran tetap, bedain kebutuhan dan keinginan, belanja dengan cerdas, hindari utang konsumtif, dan kalau memungkinkan cari penghasilan tambahan. Kuncinya ada di disiplin dan kesadaran, karena ternyata yang bikin kita boros bukan kurang uang, tapi terlalu gampang tergoda. Kalau lo ngerasa cerita ini bisa ngasih perspektif baru soal keuangan, jangan lupa klik like, share ke temen atau pasangan lo yang juga lagi berjuang dengan gaji terbatas, dan subscribe channel ini. Karena di video-video selanjutnya, gue akan bahas cara ngatur uang yang simple, realistis, dan pastinya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tenang itu dimulai dari keuangan yang sehat.